Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'du. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah. Pertama-tama kita bersyukur kepada Allah atas rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Alhamdulillah, di pagi hari ini Allah masih memberikan begitu banyak kenikmatan kepada kita semua. Nikmat kesehatan, nikmat kekuatan, terlebih lagi nikmat iman dan Islam, sehingga kita kembali hadir pada acara kita Tahsinul Qiraatil Quran dan salam dan salawat tercurah kepada junjungan kita, kecintaan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitupun pula kepada keluarga, sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan orang-orang yang senantiasa istiqomah menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kembali kita berjumpa pada acara Tahsinul Qiraatil Quran dan Tadabbur Al-Quran. Insyaallah pada pagi hari ini kita akan membaca atau belajar tahsin dengan mengambil surah pada juz 30, yaitu surah Al-Insyirah. Ya, insyaallah setelah ini puja akan kita lanjutkan pada pembahasan tafsir berkenaan dengan ayat yang kita baca. Saya share dulu. Ya, kita mulai saja. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak alladhi anqadha dhahrak. Ya, maaf, saya ulang dulu. Alladzi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak
فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. Ya. Oke, selanjutnya kami silakan kepada para peserta yang hadir untuk sama-sama membaca dan memperbaiki bacaan kita. Silakan, siapa yang mau dulu mencoba? Ini ada siapa ini? Apa ini? Misal. Ya, silakan. Silakan. Ya, saya. Ya, silakan. Saya Ustaz. Iya. Mana surahnya? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Shadaqallahul azim. Ya, sedikit ada diperbaiki sedikit anunya, panjang pendeknya di ayat keempat tadi agak panjang, warafa'na tadi agak kepanjangan nanya. Ya, baik. Warafa'na laka. Warafa'na laka dzikrak. Ya. Warafa'na laka dzikrak. Ya. Oke, terus pada ayat ke-7. Fa iza faraq tadi terpantul sedikit kedengaran ghainnya. Faraq. Ya, tidak terpantul. Fa iza faraq. Fa iza faragta fansab. Fa idza faragta fansab. Ya, oke. Ya, tadi situ ada kedengaran. Terus tadi juga Pak Iza itu kedengaran kepanjangan. Ya, seharusnya dia cuma di ayun saja panjangnya. Fa iza faraq tadi tertekan fa iza faraq. Ya. Fa idza faragta fansab. Fa idza faragta fansab. Fa idza faragta fansab. Ya, oke. Ya, saya kira itu saja. Tadi ada sedikit kekeliruan, hanya sedikit panjang pendeknya yang agak lari sedikit. Sudah sempat naik sekian ketuk panjangnya. Oke, selanjutnya. Ustaz. Ya, silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak
الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. Ya, alhamdulillah. Selanjutnya, silakan yang lain. Muhammad Rizal, ada Muhammad Rizal, ada Abdi Negara. Ya, silakan. Ustaz, Afwan Ustaz, kemarin ya Ustaz, mati HP-nya. Iya, oke. Ya, silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nasrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. Ya, pada ayat ke-3 pengucapan huruf zo ya diperjelas ya. Nah, tadi tidak terlalu kedengaran penyebutan hurufnya. Alladzi anqadha dhahrak. ظهرك الذي أنقض ظهرك ظهرك. Oh iya. Ya, coba ulang. Diulang dari awal atau bukan? Itu alladzi ayat ketiga saja. Oh ya. Alladzi anqadha dhahrak. Gitu Ustaz? Ya. Kemudian karena di situ ada huruf K itu adalah huruf syiddah, huruf keras. Makanya kedengaran ketika dia mendapat berhenti atau ada tanda sukun, ada sedikit kedengaran K terakhir. Zohrok. Ya, ada suara-suara kayak apa ya? Hembusan angin sedikit dari tenggorokan. Zohrok. Ya. Oh iya. Alladzi anqadha dhahrak. Ya, terus wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusra. Ya, oke. Ketika ada huruf fathatain atau fathah, kemudian ada tanda panjang di belakangnya, itu tidak usah terlalu dipanjangkan, ya. Seperti begini. Fa inna ma'al usri yusra. Ya, terlalu panjang. Satu ayunan saja. Fa inna ma'al usri yusra. Ya, gitu ya. Kecuali kalau huruf
kasro, ya ada tanda panjang, tanda berhenti, ada kemudian tanda panjang belakangnya, itu tidak apa-apa dipanjangkan sampai 4 ketukan. Ya. Tapi kalau dia fathah, ada tanda fathah di belakangnya, itu harus terlalu panjang dipanjangkan. Yusra, atau kalau mau tahan nafas, disambung saja dengan ayat setelahnya. Fa inna ma'al usri yusran, inna ma'al usri yusra. Kalau itu nafas bisa bertahan ya. Tapi kalau tidak, ya dipaksakan berhenti saja pada saat nafas itu tidak sanggup untuk melanjutkan. Ya, seperti kemarin disampaikan oleh Ustadz Muiz, bahwa itu membaca ayat dengan satu nafas, ya memang butuh latihan. Ya. Oke, selanjutnya silakan yang lain. Ada Pak Abdullah. Ya, silakan. Ya Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, tafadhol. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak alladzi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dzikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra wa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Ya, pemirsa, jadi kalau bacaan kita ini mau diiramakan, ya, atau supaya kedengaran indah bacaannya atau tidak monoton, memang sebaiknya kita atur irama, ya, supaya tidak datar-datar saja. Seperti disampaikan kemarin Ustadz Muiz, bahwa keindahan Al-Quran itu, ya, ketika kita membacanya dengan tartil, baik makharijul huruf maupun sifat urutnya, apalagi kalau diikuti dengan irama. Ya. Irama sebenarnya sederhana saja, tidak perlu terlalu banyak variasi kalau memang awal-awal. Ya, cukup iramanya itu naik, turun, itu saja. Karena kan juga ada langgam itu, ada naik, ada datar, ada rendah. Nah, tidak apa-apa untuk latihan awal kita ini naik turun saja. Ya. Misalnya nada awal itu tinggi, kemudian ayat selanjutnya itu rendah. Itu saja diatur. Tetapi harus konsisten. Konsisten pengaturan iramanya. Ketika naik, ketika turun, turun. Jadi jangan misalnya ketika naik, pada ayat selanjutnya naik terus. Nah, itu sama saja dia datar. Nah, contoh, ini saya ambil saja mulai ayat 3 sampai 4. Nah, kita ambil dulu nada tingginya. Alladzi anqadha dhahrak. Itu naik, kemudian turun. Wa rafa'na laka dzikrak. Turun, naik lagi. Fa inna ma'al usri yusra. Turun. Inna ma'al usri yusra. Naik. Fa idza faragta fansab. Turun. Wa ila rabbika farghab. Begitu saja. Nah, ini kalau kita ikuti irama naik turun itu pasti akan berirama. Ya, itu pasti akan indah. Nah, tinggal kalau mau divariasi lagi, ya nanti ada sedikit variasi pada ujung ayat misalnya. Ya, turun datar naik turun, atau naik datar turun, atau naik turun saja. Begitu ya.
Nanti coba kita latihan juga bisa memperbaiki bacaan tasinul makhrajnya, sekaligus juga kita atur iramanya. Ya. Oke, selanjutnya siapa lagi nih? Ada Masita. Siapa ini Masita? Silakan. Ya, silakan. Ya. Atau Ilham. Ilham Akbar. Silakan. Oke, Ustaz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladzi anqadha zahrak wa rafa'na laka dzikrak fa inna ma'al usri yusra fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Ya. Coba diulang dulu. Ambil ayat pertama nada tinggi, kemudian ayat kedua nada rendah. Coba latihan saja. Oh ya, Ustaz. Sebentar ya, saya lihat dulu ayatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak. Bentar, jangan ditahan di alamnya. Alam ya. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak. Itu masih datar itu semua, masih datar. Oh. Coba ya, angkat dulu. Alam nashrah laka sadrak. Alam nasrah laka sadrak. Alam nashrah laka sadrak. Ya, turun. Wada'na anka Alam nasrah laka sadrak. Alladzi anqadha zahrak wa rafa'na laka dzikrak fa inna ma'al usri yusran fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Ya, oke. Mas ya. Ya, enggak apa-apa, nanti coba latihan, diperbanyak latihannya. Insyaallah. Terus siapa lagi? Ustaz, saya dulu, Ustaz. Saya dulu. Ya, saya dulu. Ada yang lain? Ustaz, saya dulu, Ustaz. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk tambahan tips mengaji untuk teman-teman. Terlalu kecil suaranya, Ustaz. Kecil suaranya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk teman-teman, dari saya coba berikan tambahan tips di dalam membaca. Jadi pertama, teman-teman, saya sudah dengar bacaannya sebenarnya sudah bagus. Tinggal bagaimana kita temukan bacaan terbaiknya kita. Jadi yang pertama, Al-Quran itu pada dasarnya adalah Allah berbicara kepada kita. Kebalikan dari sholat itu kita berbicara kepada Allah. Maka kaidah yang muncul dalam mengaji itu adalah ada istilahnya jawabul jawab. Ada namanya jawabul jawab. Jadi seolah-olah kita memang bercakap, kita memang berbincang. Jadi kita memang berbincang. Ini yang biasa diajarkan oleh ulama-ulama kita itu, mengaji itu memang berbincang. Jadi ada namanya kaidah jawabul jawab.
Jadi seolah Allah bertanya, kita menjawab, atau kita menyampaikan sesuatu, Allah menjawab. Jadi tidak apa-apa untuk memperoleh ini kita ulang-ulang. Jadi saya contohkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kemudian dijawab. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Jadi apa namanya? Ada perasaan jawab itu dimunculkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak. Alam nashrah laka sadrak. Alam nashrah laka sadrak. Wa wada'na 'anka wizrak. Wa wada'na 'anka wizrak. Allazi anqadha dhahrak. Jadi apa namanya, itu tadi kaidahnya mencoba menemukan jawab. Jadi seolah-olah bercakap. Jadi teman-teman sekalian ini bukan apa namanya, kita temukan keindahan dalam Al-Quran itu. Kemarin ada kita suka teori apa namanya itu satu nafas. Kalau bisa satu nafas itu sudah mengandung jawab. Jadi tidak apa-apa teman-teman ulangi, temukan mengaji bacaan terbaiknya semuanya. Jadi kita temukan. Sekarang kan sudah dunia sudah terbuka, bisa kita dapatkan langgam-langgam dari manapun yang kita sukai. Kita harus punya bacaan terbaik kita. Alam nashrah laka sadraka wa wada'na 'anka wizraka alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusran inna ma'al usri yusra fa idza faraghta fansab فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ وَإِلَى رَبِّكَ فَارْغَب. Itu Ustaz. Itu dari saya sebagai tambahan. Itu yang belum bisa diperhatikan. Yang sudah insya Allah akan kita terus kembangkan. Ya Ustaz, kembali ke Ustaz. Ya, syukran Ustaz atas masukan tadi, tips di dalam membaca Al-Quran. Oke, selanjutnya kita lanjutkan kembali ya setoran bacaan dari pemirsa. Di sini ada Amiruddin. Ya, silakan. Kalau mau setor bacaannya. Atau ada Tamsil Hadi. Ya, silakan, Ustaz. Surah apa ini, Ustaz, dibaca? Al-Insyirah, Bapak Mimpin nih. Ini ada di sini di layar. Surat Al-Insyirah. Nah ini. Ya, silakan. Al-Insyirah. Alam nasrah. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wisrak. Allazi anqada dhahrak. Allazi panjang. Nih ada tanda. Allazi anqada dhahrak. Qadha.
anqadha. الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى Sebentar, pengucapan huruf fang ya. Di situ dia Iqfa agak diperjelas huruf pengucapan so-nya. Antara nun dan sok jadi tidak kedengaran nunnya ya. Tapi posisi mulut itu sudah mau mengucapkan huruf so. Fa iza faraqta fansab. Ya, Fa iza faraqta fansab. sob. Ulang ya. Ya. Fa iza faraqta fansab. Wa ila rabbika farghab. Ya, alhamdulillah. Selanjutnya siapa lagi? Mana ini yang lain? Sudah tidak ada ya? Sudah semua? Ya. Oke, kalau sudah tidak ada, alhamdulillah. Kalau kita dengarkan tadi beberapa pemirsa yang membaca atau menyetor bacaannya, alhamdulillah sudah bagus. Baik pembacaan harokatnya, kemudian makharijal hurufnya, ya walaupun memang sedikit diperbaiki, memang agak perlu latihan pengucapan huruf zo, ya pengucapan huruf zo, ya itu sudah bagus. Ya, tinggal mungkin dilatih nanti pengucapannya. Nah, begitupun juga sebagian juga sudah ada irama. Nah, tinggal mau dilatih kembali, ya diperbaiki lagi lantunan atau ayunan nadanya supaya lebih kedengaran indah. Silakan Ustaz. Selanjutnya kita dengarkan penjelasan atau tafsir dan tadabbur sehubungan dengan ayat yang kita baca yang akan disampaikan oleh Ustaz Muiz Karim. Kepada beliau, wa yatafadhal mashkura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tolong Ustaz, suaranya diam sedikit. Kecil kedengaran. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Barakallahu fikum. Alhamdulillah minna wa minkum tilawatina wa tilawatikum. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak allazi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Ikhwani fillah rahimakumullah. Mudah-mudahan bacaan-bacaan kita mampu menyirami jiwa-jiwa kita sehingga membuat kita menjadi orang-orang yang memiliki keistiqomahan, dorongan kehidupan. Ya. Iya. Iya, bisa. Sudah bagus. Satu-satu sudah. Ya, baik. Baik.
Saudara sekalian, mudah-mudahan bacaan kita ini mampu membasahi jiwa-jiwa kita sehingga menjadikan kita memiliki jiwa yang kuat, jiwa yang teralqurankan, jiwa yang sohriyah, lebur dengan Al-Quran. Jadi itulah mengapa Al-Quran itu dibaca indah itu agar bisa meresap, bisa benar-benar meresap. Jadi kemudian kita juga berusaha untuk mengupas makna-makna tafsirnya, takwilnya, insya Allah di dalam pertemuan-pertemuan kita ini agar bisa juga membasahi atau memberikan nutrisi bagi pemahaman kita. Karena sesungguhnya Al-Quran itu lafdan wa ma'nan. Jadi baik itu lafadznya maupun maknanya itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan hadis. Hadis adalah maknanya datang dari Allah tapi lafadznya datang dari Rasulullah. Jadi ikhwan fillah rahimakumullah, Al-Quran ini dahulu menjadi penenang para sahabat di kala mendapatkan tantangan dakwah yang luar biasa. Jadi Al-Quran adalah syifa wa rahmah. Baik, terkait masalah apa yang kita baca, sebenarnya ini adalah surah yang sangat dalam maknanya. Dan ini sebenarnya harus kita pahami, tidak boleh terlewatkan karena surah ini memberikan motivasi yang luar biasa, juga bisyarah yang besar. Baik, alam nasyrah laka sadrak. Bukankah kami telah melapangkan dadamu? Sigot dari surah ini adalah sigot khabar. Jadi bukan sigot khitab. Jadi ini adalah sigot berita, sigot khabar, sigot keterangan. Sigot keterangan atau sigot bentuk penjelasan atau bentuk keterangan dari Allah Subhanahu wa taala. Alam nasyrah laka sadrak. Bukankah kami telah terdengar ya? Jadi bukankah kami telah melapangkan dadamu? Ini bukan khitab. Jadi bukan seruan. Jadi kalau khitab biasa kepada Rasulullah juga seruan kepada kita. Akan tapi ini adalah sigot sigot khabar. Jadi ini tidak menyangkut masalah kita. Ini hanya Rasulullah toh. Jadi Allah mengatakan, ya Muhammad, bukankah kami telah melapangkan dadamu wahai Muhammad. Surah ini berkenaan dengan semacam permintaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada Allah. Jadi Rasulullah meminta mukjizat yang kira-kira bisa membuat percaya umatnya. Jadi Rasul pernah mengatakan kepada Allah, ya Allah, Engkau kasih Nabi Isa itu mukjizat yang mampu menghidupkan orang mati, mampu mengobati obat kusta, mampu membuat melihat lagi orang buta, sehingga benar-benar nampak di tengah umatnya bahwa itu mukjizat. Ada saya ini butuh itu ya Allah. Jadi seolah-olah seperti itu. Jadi Rasulullah itu pernah menyampaikan itu karena tertutupnya pintu-pintu orang Quraisy ini menerima dakwah ini. Jadi Rasulullah seolah meminta kepada Allah, ya Allah, saya butuh sedikit ini yang memperlihatkan secara langsung sebuah tanda besar dari saya bahwa saya adalah Rasulmu. Apalagi kan ngomong-ngomong saya ini adalah Rasul yang penutup, Rasul bagi seluruh manusia. Tentu mujizat yang diperlukan mujizat yang lebih besar dari seluruh nabi, karena area dakwah saya ini seluruh dunia, ya bahasa kalau seperti itu. Jadi kita memahami mampu menangkap pesan dari
peristiwa ini, turunnya ayat ini, bahwa Rasulullah meminta sebuah bukti besar yang membuat umat ini bisa menerimanya. Kenapa kok umat ini menolak? Kenapa umat ini menutup pintu-pintu? Apakah tidak terlihat ini bahwa saya benar-benar Rasul yang diutus oleh Allah? Maka maka itulah Allah menurunkan ayat ini sebagai jawaban kepada Rasulullah. Alam nashrah laka sadrak. Wahai Muhammad, bukankah sudah aku lapangkan dadamu? Jadi seolah-olah ini bentuk bentuk penjelasan dari Allah Subhanahu wa taala yang mengatakan bahwa tidak usah engkau meminta mukjizat seperti mukjizat para nabi. Nabi Musa mampu membelah lautan begitu dan terlihat langsung oleh umatnya, sehingga umatnya pun mau tidak mau yang mengakuinya sebagai rasul. Ya, Allah mengatakan kepada Rasulullah, alam nashrah laka sadrak. Bukankah sudah kulapangkan dadamu? Maksudnya, bukankah sudah kubukakan itu berita-berita keberhasilan nanti yang engkau akan dapatkan. Kan sudah tenang, kan kamu sudah melihat itu bahwa kamu nanti akan akan menaklukkan Roma, Persia, dan Romawi. Itu sudah kuperlihatkan. Iya. Bukankah sudah kuperlihatkan padamu bahwa timur dan baratnya dunia nanti ini akan dikuasai oleh umatmu. Ya, itu coba pesan itu yang coba disampaikan kepada Allah. Bukankah sudah kuperlihatkan padamu bahwa umatmu nanti itu adalah memang umat terakhir, tetapi dia adalah umat yang pertama nanti di surga. Jadi itu sudah lebih dari cukup lah. Jadi sesuatu yang gaib itu sesuatu yang belum terjadi, yang gaib itu memang sudah diperlihatkan kepada Rasulullah SAW. Jadi disebutkan dalam ayat lain itu alimul ghaibi wasyahada la yuzhiru bi ghaibihi ahada illa man irtada minar rasul. Allah itu hanya Allah yang tahu yang gaib, hanya Allah tahu yang akan datang, tidak pernah dibocorkan kejadian-kejadian yang masa datang itu kecuali kepada Rasulnya yang diridhoinya, yaitu kepada Rasulullah. Makanya kejadian-kejadian yang sudah datang itu sudah dibocorkan kepada Rasulullah SAW, dan itu membuat Rasulullah itu isyrah sadrahu, tenang, jadi lapang dadanya. Jadi saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, begitu Allah Subhanahu wa taala begitu, kalau bahasa manusianya, Allah Subhanahu wa taala menganggap bahwa permintaan Rasulullah itu begitu besar sehingga harus menyebutkannya dalam sebuah surah. Jadi keinginan Rasulullah untuk memperlihatkan kepada umatnya sebuah mukjizat yang sama dengan mukjizat nabi-nabi yang dulu itu, apalagi misalnya seperti mukjizat Nabi Sulaiman. Kan kalau Rasul punya mukjizat seperti Nabi Sulaiman, ya semua orang bisa percaya seketika. Ya, tidak harus inilah. Jadi ternyata ini juga menjadi pelajaran kepada kita bahwa kepuasan itu ada di dada. Jadi meskipun tidak terlihat, tidak tampak sebuah tidak tampak sebuah di dalam diri kita sesuatu yang besar itu tidak tampak, tapi apabila hati kita besar, itulah sebenarnya ketenangan. Jadi tidak perlulah orang melihat kita besar, tetapi cukup di dalam dada kita ini memiliki jiwa yang besar. Itulah kita. Umat Islam memiliki semua ini. Umat Islam adalah umat yang besar di dalam jiwa. Iya, meskipun memang kelihatan
di kehidupan nyata kita adalah umat yang seolah-olah terjajah, tapi kita adalah umat yang besar karena di dalam dada kita ini ada kebesaran sebagai satu umat, ada kemuliaan sebagai satu umat. Kita berbeda dengan orang kafir. Orang kafir itu meskipun kelihatannya bersahaja di dunia, tapi mereka itu seperti binatang, kal an'am balhum abal, bahkan mereka itu lebih buruk dari binatang. Jadi alam nashrah laka sadrak. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ayat ini adalah ayat-ayat Makkiyah. Jadi sekarang ini kita coba mengupas ayat-ayat Makkiyah karena ayat-ayat Makkiyah itu memberi banyak motivasi. Begitu juga memberi banyak bisyarah. Jadi masa-masa datang ke depan itu bisa terlihat di dalam surah-surah Makkiyah. Kalau surah Madaniyah itu fokus pada hukum. Jadi surah-surah Madaniyah itu bicara hukum secara yang banyak, dan itu tidak akan kita dapatkan dalam realitas kehidupan kita karena sekarang ini hukum yang diterapkan bukan hukum Al-Quran. Jadi kalau saya ditanya, Ustadz, kalau kita mengaji itu mana lebih bagus kita baca, Makkiyah atau Madaniyah? Ya saya lebih memilih Makkiyah karena Makkiyah itu memilih membesarkan jiwa. Ya. Kalau Madaniyah itu setiap kita baca, aduh ayat ini tidak ada lagi dalam kehidupan. Baca satu ayat Madaniyah, aduh di mana ayat ini? Semua menimbulkan menimbulkan kekecewaan besar, kemarahan Jadi saudara-saudara sekalian, itu cara memahami Al-Quran salah satunya dengan melihat di mana turunnya. Kalau turun misalnya di Madinah berarti itu adalah bicara hukum, kalau turun di Mekah berarti itu berbicara tentang keimanan, membangun kekuatan iman. Sekarang kita berada di dalam wabah COVID, jadi kita butuh kekuatan iman. Kita butuh kekuatan iman agar membuat kita tenang, membuat dada-dada kita tenang. Mereka yang terkapar itu kena corona itu adalah siksaan bagi mereka bila mereka kafir. Adapun orang beriman, kalaupun kena corona itu mereka adalah syahid. Baik, kita lanjutkan. Alam nasyrah laka sadrak. Jadi bukankah kami telah lapangkan dadamu dengan memperlihatkan kepadamu keberhasilan-keberhasilan yang nanti kamu akan dapatkan. Jadi sebelum turun surah-surah Madaniyah yang menyatakan kuntum khairu ummah, kalian adalah umat yang terbaik, ini sudah ada berita di sisi Rasulullah bahwa umat ini yang terbaik, sehingga tidak perlu terlalu menuntut mukjizat sebagaimana nabi-nabi yang sebelumnya. Wa wada'na 'anka wizrak, dan kami telah menurunkan beban beratmu, yaitu kami sudah memperlihatkan umatmu. Jadi beban berat Rasulullah itu umatnya. Umati, bagaimana umatku? Itu Rasulullah adalah tipe nabi yang memiliki cinta yang sangat besar. Dan ini luar biasa. Malaikat Jibril betul-betul angkat topi dengan cinta yang dimiliki Rasulullah terhadap umatnya. Jadi pernah itu waktu Rasulullah dilempari dari Taif, ya, dari orang Taif, waktu Rasulullah meminta himayah, perlindungan di Taif, justru malah dilempari, Jibril turun. Langsung Jibril membela Rasulullah. Jadi bagi Jibril itu adalah pembelaan. Wahai Muhammad, kamu tinggal bilang, mereka itu saya lempari mereka itu dengan gunung. Dipanggil itu malaikat penjaga gunung Khasyabain. Gunung yang gunung Mekah itu kan dulu nampak ada gunung Khasyabain namanya. Gunung Qaqiun sama gunung Jabal Kubais. Itu seperti dua pintu gerbang. Jadi kalau dulu mau masuk terbangnya yaitu Gunung Kubais dan Qaqiun. Itu disebut dua gunung
yang menjadi pintu gerbang, Gunung Khasyabain. Itu dijaga oleh malaikat. Jibril panggil malaikat itu, malaikat Khasyabain. Baru di hadapan Rasulullah, Jibril mengatakan, ya Muhammad, ya Rasulullah, tinggal bilang, mau diapakan orang Taif itu. Rasul malah membela orang Taif. Jadi itulah cinta yang begitu besar. Jadi kaget juga Jibril. Jibril membela Rasulullah, tapi ternyata Rasulullah malah membela Taif. Ya Jibril, mereka belum mengenal wa yaj'ala min aslabihim zurriyatan thayyibah. Mudah-mudahan Allah nanti bisa menurunkan generasi-generasi terbaik dari sulbi-sulbi mereka. Jadi Rasul Jibril yang kepala, ya Allah, ini manusia benar-benar pemilik cinta yang luar biasa. Jadi itulah wa wada'ana 'anka wizra. Jadi bukankah kami telah menurunkan beban beratmu, yaitu kepada umatmu. Jadi sudah diperlihatkan bahwa umat Muhammad nanti ini adalah yang memenuhi surga lebih dulu daripada umat-umat yang lain. Jadi Rasul mengatakan, nahnul akhiruna walakinnal awwaluna fil jannah. Kami itu memang umat terakhir, tetapi di surga nanti kita adalah umat yang didahulukan. Jadi itu sudah diperlihatkan. Umat-umat tadi sudah diperlihatkan. Alladzi anqadha dhahrak, yang memberatkan pundakmu. Jadi yang memberatkan pundak Rasulullah itu adalah umatnya, keselamatan umatnya. Rasulullah seandainya ada melihat kita sekarang ini menangis tuh Rasulullah itu. Melihat kita ini dizolimi oleh kekuasaan yang ada. Iya. Mereka pakai pasal-pasal hukum pasal-pasal karet untuk menjerat umat Muhammad. Rasul menangis itu. Iya. Kalau melihat umatnya diperlakukan oleh kekuasaan yang seperti hari ini. Iya. Mereka semaunya, terserah mereka. Mereka bikin apa saja yang mereka mau. Mereka tidak pernah melihat bahwa rakyat ini siapa. Rakyatmu ini bukan umat, bukan prasejarah, bukan manusia prasejarah ini. Rakyat yang memenuhi Indonesia ini adalah umat Muhammad. Umat yang harus dimuliakan. Umat yang harus dimuliakan. Ini yang tidak dipahami oleh para pemimpin-pemimpin yang sekarang ini. Iya, Rasulullah SAW mengatakan matinya, meninggalnya, tewasnya satu di antara orang beriman ya, umatnya itu lebih ringan hancurnya dunia daripada itu. Iya, karena keimanan, ketakwaan yang ada pada diri seorang itu sangat besar. Ya, itu yang tidak terlihat karena mereka kapitalisme. Karena mereka orang kapital, yang mereka itu lihat itu cuma uang. Cuma materi saja yang mereka lihat. Nah, inilah yang terjadi dalam kehidupan nyata kita. Jadi saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alladzi anqadha dhahrak. Jadi betul-betul Rasulullah itu berat punggungnya itu karena umatnya. Dikatakan bahwa di akhirat itu Rasulullah adalah orang yang paling sibuk nanti. Mencari di mana umatnya itu, dicari. Sampai sahabat bertanya, bagaimana engkau akan mengenal umatmu ya Rasulullah di akhirat? Kata Rasulullah, saya mengenal mereka dari bekas wudunya. Oh, jadi wajah-wajah yang bersinar nanti di akhirat itu adalah wajah umat Muhammad. Siapa umat yang paling bagus selain umat Muhammad? Yang nanti di akhirat wajah bersinar. Meskipun di dunia wajah mereka itu wajah terjajah. Tapi di akhirat wajah mereka itu wajah yang bersinar. Itu umat Muhammad. Jadi sampai Rasul mau meninggal itu ummati seperti itu. Jadi itulah yang bebat berat. Jadi bahkan Rasulullah itu datang kepada Allah di akhirat kelak. Ketika nanti dihitung umatnya di padang mahsyar yang berkumpul di dalam haudnya, wah berapa banyak umatku ini, satu dihitung semuanya. Ketika di pintu surga kok kurang. Kok tidak seperti hitungan tadi? Rasul datang kepada Allah.
Ya, meminta yang belum pernah diminta sebelumnya di dunia, yaitu syafaat. Ya Allah, Engkau menjanjikan padaku syafaat. Berikan syafaat itu. Ada umatku yang tidak sampai di surga. Saya mau cari. Saya akan mencari. Jadi Rasul itu umat. Jadi saudara-saudara sekalian, dimuliakan Allah, pandanglah umat Rasulullah. Umat Rasulullah yang sekarang bercerai-berai ini. Iya, karena ulah dari itu ideologi kapitalisme membuat umat Islam terpecah-belah menjadi umat yang kecil-kecil. Seperti itulah umat Islam sekarang dimutilasi. Iya, umat Indonesia ada umat Islam seperti bukan lagi umat Muhammad. Seperti mereka itu umat satu tempat, bukan umat seseorang yang sangat mulia. Seperti orang Indonesia itu Indonesia saja. Mereka adalah lahir dari Indonesia. Bukan merasa mereka ini adalah umat dari Muhammad, turunan orang-orang mulia. Kita ini cucunya siapa ini? Cucunya Umar bin Khattab. Ya, yang menaklukkan Syam, menaklukkan Persia. Kita ini ada cucunya Khalid bin Walid. Kita cucunya ini Abu Bakar yang memiliki kelembutan, memiliki hati yang begitu halus. Jadi saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita menjadi beban berat. Jadi seandainya Rasul ada menangis, Rasul kita ya Allah. Kalian ini bagaimana ini? Bacaan Al-Qur'an saja belepotan. Iya, harus diperbaiki lagi. Kita umat Muhammad. Terus. Wa rafa'ana laka dzikrak. Ya Muhammad, bukankah juga sudah kuangkat itu sebutanmu, gelarmu sudah kuangkat. Jadi namamu sudah kuangkat. Jadi Rasul kan waktu itu minta apa tadi? Mujizat sekali ya Allah, mujizat yang langsung orang percaya. Tidak usah itu. Namamu sudah ada. Di dalam syahadat mana ada Allah disebutkan, di situ disebutkan Rasulullah. Itu namanya. Wa rafa'ana laka dzikra. Sudah diangkat itu sebutanmu. Dulu ada orang yang menyebut Rasulullah dengan abetar. Dengan abetar. Abetar itu artinya orang yang tidak akan disebut-sebut namanya. Jadi mereka itu membunuh karakter Rasulullah, mengatakan tidak usah kau dengar Muhammad. Toh nanti juga Muhammad tidak ada yang akan sebut-sebut namanya. Huwal abetar. Dia itu adalah tidak ada anaknya laki-laki yang menjadi keturunannya. Kan orang Arab membanggakan keturunan. Tidak ada itu. Tidak ada. Tidak usah pedulikan itu orang. Nah, itu bahasa kita lah, membahasakan bagaimana orang Quraisy itu menghina Rasulullah. Tetapi bagi Allah Subhanahu wa taala, wa rafa'ana laka dzikra. Namamu itu sudah kami angkat. Bahkan dalam peristiwa Isra Mi'raj itu, ketika Rasulullah beristiwa, bermuajah langsung di alamul istiwa dengan Allah, berhadapan langsung dengan Allah di alamul istiwa, di alam di mana Allah Subhanahu wa taala beristiwa, alal arsis tawa, di atas aras yang beristiwa. Itu ketika Rasulullah sudah at-tahiyat menyampaikan at-tahiyatul barakat, ya Allah, selamat datang ya Allah, selamat datang, selamat at-tahiyat mubarakat salawatut thayyibatulillah. Dibalas oleh Allah, assalamualaikum ya ayuhan nabi. Kemudian dibalas lagi oleh Rasulullah, assalamu alaina, selamat kembali kami wa ala ibadi as-salihin. Dirafa'na wa rafa'na laka dzikra. Diangkat itu Muhammad SAW. Seluruh malaikat waktu itu berseru, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi itu peristiwa di Isra Mi'raj. Wa rafa'na laka dzikra. Bahkan disebutkan bahwa nama Muhammad itu ternyata sudah tercetak di tiang surga Aden. Surga yang pertama
pertama dibikin oleh Allah Subhanahu wa taala. Ternyata ada nama Rasulullah SAW di situ. Bagaimana tingginya nama Rasulullah. Makanya kalau ada nama Muhammad itu ada anak-anak kita nanti kasih nama Muhammad tidak akan masuk neraka itu. Karena ada semua nama Muhammad tidak masuk neraka. Tidak boleh ada nama Muhammad masuk neraka. Kecuali nanti terhapus namanya masuk juga. apa namanya terlupakan nanti nama Muhammad dia lupa. Baik, jadi seperti itu. Ini adalah laga sigat khabar. Ini sigat penjelasan supaya Rasul tenang ya. Jadi sampai di ayat itu adalah merupakan ayat-ayat khabar. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak alladzi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dzikrak. Ini menenangkan Rasulullah. Kemudian fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Ini tentang kaidah. Ini tentang kaidah kehidupan. Sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Bersama kesulitan itu ada kemudahan. Jadi Rasulullah mengulang 2 kali. Ini menandakan bahwa kesulitan itu 1 dan kemudahan itu 2. Makanya Rasul menyebutkan la yaglibul usru al yusraini. Kesulitan itu tidak akan mampu mengalahkan 2 kemudahan. Memang kadang-kadang kesulitan itu ada, tetapi ada 2 kemudahan dalam setiap kesulitan sehingga kemudahan itu mengalahkan kesulitan. Jadi Rasul merasa sulit, begitu sulit itu berdakwah. Bagaimana tidak? Nah, ini kafir Quraisy terlalu memang. Iya. Rasul berdakwah kepada Quraisy itu sulit. Jadi itulah gambaran tentang al-usr. Gambaran tentang sulitnya medan dakwah Rasulullah di Quraisy. Iya. Tetapi ternyata di dalam kesulitan itu ada 2 kemudahan, yusra. Bahkan Rasul mengatakan lau dakhalal usru fi juhri da'bi lattaba'ahul yusru yakhrujuhu. Jadi Rasulullah mengatakan seandainya kesulitan itu masuk ke lubang biawak, maka kemudahan juga akan masuk ke situ mengikutinya untuk mengeluarkan kesulitan itu. Jadi itu kaidah dunia. Kaidah dunia. Kesulitan itu cuma ujian. Kemudahan itu ada. Rasulullah waktu keluarganya disampaikan Islam ke keluarganya tidak ada yang terima. Kecuali istrinya. Tidak ada yang terima. Ada temannya yang terima. Jadi selalu ada kemudahan. Ketika selalu ada kemudahan. Ketika manusia, orang Quraisy didakwai berapa tahun didakwai tidak ada yang terima, jin menerima. Jadi datang jin itu menerima. Jin berbaiat kepada Rasulullah. Jadi selalu ada kemudahan. Jadi Rasulullah menyebut 2 lubang biawak. Ya, di dalam bahasa Rasul itu salah satu lubang biawak yang disebut Rasulullah adalah persoalan kemudahan. Jadi meskipun kesulitan masuk di lubang biawak, lau dakharal usru ila juhri da'bi, seandainya kesulitan masuk dalam lubang biawak, lattaba'ahul yusr, kemudahan itu akan ikut ke situ, yakhrujuhu, untuk mengeluarkannya. Rasul juga menyebut lubang biawak di dalam nasib umat Islam. Kalian nanti akan mengikuti orang-orang kalian itu, orang Yahudi dan Nasrani, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, sampai mereka masuk ke lubang biawak, kalian akan ikut. Nah, itu juga pernah Rasul sebutkan. Lubang biawak. Lubang biawak, kenapa Rasul sebut lubang biawak? Kenapa bukan lubang yang lain? Karena lubang biawak itu biawak itu umurnya seperti manusia. 60 tahun biawak itu. Makanya ketika kesulitan masuk, bisa seumur hidup. Kenapa ini seumur hidup kita sulit? Memang begitu kesulitan. Seumur biawak. 60 tahun, 70 tahun. Yang kedua, lubang biawak itu 1 lubangnya. Itu lubang masuknya, itu juga lubang keluarnya. Tidak bisa masuk di sini, keluar di kanan. Keluar di, tidak ada. Tidak seperti lubang-lubang yang lain. Binatang-binatang yang lain itu lubangnya
ada 2, ada 3, ada 4. Iya, kalau biawak tidak, itu masuk, itu akan keluar. Makanya kesulitan itu memang harus dihadapi, karena di situ juga tempat keluarnya. Di situ kesulitan itu harus dihadapi. Ketika sulit dakwah, ya dakwah saya juga tempat keluar. Tidak ada yang lain. Kalau sulit dakwah, wah saya mau berhenti dari dakwah. Oh, tidak bisa. Tidak akan keluar dari kesulitan. Kesulitan dakwah adalah dakwah. Jalan keluar dakwah adalah dakwah. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Rasul menyatakan kesulitan. Kalau Rasul saja sulit, bagaimana kita? Pasti dakwah ini sulit. Kenapa? Karena dakwah ini adalah menyampaikan Islam ke seluruh dunia. Dan itu membutuhkan namanya as-sultan. Butuh kekuasaan. Dan kekuasaan itu susah. Susah dia dapat dari orang yang sudah berkuasa. Tidak ada yang memberikan kekuasaan. Iya. Kekuasaan Quraisy, kenapa Quraisy menolak? Karena Quraisy mempertahankan kekuasaannya. Sementara Islam membutuhkan kekuasaan. Hari ini juga begitu. Kita butuh kekuasaan untuk Islam. Islam butuh kekuasaan agar bisa diterapkan. Tidak ada kekuasaan yang mau kasih. Di situ letak kesulitannya. Tetapi ada 2 kemudahan. Yaitu kalau umat Islam semuanya mau, mudah. Kita 2 miliar. 2 miliar kita. Kalau mereka tidak mau kasih kekuasaan untuk menerapkan Islam, ya kita tinggal mufarakah. Umat Islam tinggal mufarakah. Tidak usah. Terserah mereka. Tidak usah urus. Jadi seperti kemarin apa ini? Ada tagar-tagar terserah dari dokter-dokter. Gampang dokter itu sebenarnya. Terserah. Mufarakah. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu sulit. Kesulitan kita itu adalah pada kekuasaan. Umat Islam butuh kekuasaan untuk terapkan. Al-Quran ini butuh kekuasaan untuk terapkan. Kekuasaan daulah. Daulah. An-nubuwah. Nanti makanya Rasulullah sampai pada ad-daulah. Jadi waktu baiat kedua, Rasul itu meminta kepada orang Madinah, baiatlah saya, angkatlah saya, alas baiat nih, ya. Berjanjilah kepada saya, berikanlah janji kepada saya, ayam nauni kama tamnaul nisaukum wa abnaukum. Iya. Berjanjilah, baiatlah saya bahwa kalian akan melindungi saya sebagaimana kalian melindungi wanita-wanita kalian dan anak-anak kalian. Jadi Rasul meminta perlindungan sehingga Rasul aman menyampaikan menyebutkan Islam. Jadi biasa ada kaidah al-amnu qabla al-iman. Keimanan itu sebelum keamanan itu adalah sebelum keimanan. Kalau tidak aman, apa yang bisa diterapkan dari iman? Itu kaidah dasar. Tapi namanya kaidah kan bisa saja nanti dari sisi-sisi yang lain diprotes, dianggap tidak sesuai. Namanya kaidah, hanya pendekatan melihat kenapa Islam sekarang tidak ada keamanan, Kenapa Islam? Kalau kita mau terapkan hari ini, tidak, kita akan ditangkap. Kita bicara saja langsung ditangkap. Kita bicara sedikit ini, apalagi khilafah. Khilafah itu makar, dianggap makar. Bicara khilafah pun ditangkap. La amna, tidak ada keamanan. Saudara-saudara sekalian, jadi fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Ya Muhammad, fa idza faraghta. Ini adalah seruan. Jadi baik Rasulullah maupun kita-kita, karena khitabul li Rasulullah, khitabul li ummatihi. Jadi kalau sudah melakukan fa idza faraghta, kalau sudah melakukan ibadah, sudah melakukan dakwah, fansab, maka diamlah sejenak. Fansab itu artinya mintalah. Jadi kalau sudah berdakwah, mintalah. Jadi mintalah. Jadi kalau sudah menyampaikan, mintalah. Jadi doakanlah orang-orang itu. Jadi dakwah itu adalah di luar. Jadi secara offline kita beri pemahaman. Setelah kita beri pemahaman, kita doakan. Apalagi sekarang ini ada dakwah online. Ya. Dakwah online. Setelah kita sampaikan, setelah kita online, setelah kita pertemuan kita doakan. Ya doakan saya. Ya. Wa ila rabbika farghab. Kepada Tuhanmu lah engkau berharap. Wa ila rabbika farghab. Kepada Allah lah
kau berharap pertolongan itu. Jadi tilkal ayyam nudawilu halinnas. Allah itu memang menggilirkan itu kemenangan pada manusia. Memang hari ini harinya mereka, harinya yang berkuasa ini. Jadi Allah itu menggilirkan. Jadi yang namanya kemenangan itu al-fathu itu sudah terskedul, sudah ada skedulnya. Ya, tinggal kita meminta kepada Allah, ya Allah segerakan, Allahumma ajil bi qiyami daulatil khilafah. Tegaknya daulah khilafah, cepat-cepat ya Allah. Ya, itu kita meminta jadwal itu dipercepat. Ya, agar Al-Qur'an ini bisa diterapkan, agar kemudahan-kemudahan bisa diperoleh. Jadi saudara-saudara seperti itu. Barangkali ada yang mau didiskusikan, saya kembalikan ke host. Ya, jazakallah khairan atas penjelasan tadabbur Al-Quran sehubungan dengan surah yang kita baca tadi, yaitu surah Al-Insyirah. Kita masih ada waktu sekitar 10 menit. Ya, mungkin ada dari pemirsa yang akan bertanya sehubungan penjelasan dari Ustadz tadi, atau ada hal-hal yang penting barangkali untuk dikonfirmasi pada kesempatan ini, ya berkaitan tentang metode tahsin kita, atau ada usulan dari pemirsa bagaimana untuk lebih mengefektifkan dari belajar ini. Silakan Ustaz. Tafadhol. Syukran Ustaz. Saya ada pertanyaan Ustaz untuk Syekh Muiz. Ustaz. Ya, silakan Ustaz. Begini Syekh, tadi saya sudah menyimak pemaparan yang luar biasa ini tafsirnya. Saya ingin bertanya terkait dengan penjelasan tentang serian yang sifatnya sigat dengan khitab ya. Sigat khabar dengan khitab. Kalau yang khabar itu berarti yang khitab itu berarti untuk umat dan juga rasul dan juga untuk umat. Bagaimana penjelasannya itu yang berkaitan dengan kaidah al-ibrah bi umumil lafzi la bi khususi sabab, yakni bahwa setiap apa yang tertera dalam Al-Qur'an itu adalah pelajaran bagi kita semua. Maksudnya bagaimana penjelasannya itu Ustaz? Bagaimana mencocokkan, mendudukkan? Apakah misalnya tadi itu ayatnya alam nasyrah laka sadrak, bukankah kami telah melapangkan dadamu? Apakah bagi kita ayat ini tidak bisa dipakai? Maksud saya sudah lapang dadanya karena membaca Al-Quran atau karena mendengarkan tadi penjelasannya Syekh ini. Nah, begitu kira-kira. Iya, silakan Ustaz. Lanjut, tadi langsung jawab saja. Jadi memang ini tadi disebut sigat khabar ya. Jadi ini sebenarnya jawaban atas apa yang kita sebutkan tadi, keluh kesah Rasulullah SAW itu kepada Allah. Jadi Rasulullah itu berkeluh kesah, meminta mukjizat yang membuat umatnya itu bisa menerima. Di dalam ayat lain itu disebutkan, jadi ya Rabb, apa itu ayatnya itu, ummati, dalam Al-Quran disebutkan, ya Allah, umatku menjadikan Al-Quran ini mahjuro. Ya Rabbi. Allah, ya ada disebutkan dalam surah. Ya Rabbi, inna qaumi ittakhazu hadzal Qur'ana mahjura. Ya, jadi Rasul, ya Rabbi, inna qaumi ittakhazu hadzal Qur'ana mahjura. Ya Allah, sungguhnya kaumku menjadikan Al-Quran ini mahjuro. Mereka tidak mau dengar. Mereka diacukan. Mereka mengacukan Al-Quran. Mereka menyerang Al-Quran. Makanya butuh
butuh sesuatu yang memperlihatkan seolah-olah yang memperlihatkan langsung di depan mata kaumnya itu bahwa Al-Quran ini. Ya, jadi seperti itulah. Jadi Rasulullah itu berkeluh kesah bukan karena apa-apa. Ini persoalan Al-Quran. Nah, keluh kesahnya itu Allah jawab dalam nasyrah laka sadrak ini sehingga disebut dengan ini adalah al-akhbar. Ini adalah sebuah berita dari kejadian. Jadi ada sebuah peristiwa seperti itu. Jadi ini bukan hip-hop, ini bukan seruan yang berarti bahwa menyerukan. Kalau dada-dada kita, jadi juga itu dalam ahli tafsir memang disebutkan bahwa Rasulullah itu sudah disyarah, sudah dibuka dadanya itu 2 kali. Jadi pada waktu masih dalam Sa'diyah, kemudian sudah dibuka juga dadanya di waktu sebelum waktu berangkat Isra Mi'raj, dibersihkan hatinya, dicuci dengan air Zam-Zam. Nah, ada ke atas. Jadi saudara-saudara dimuliakan Allah, tafsir ya. Jadi saya ingin mengatakan tafsir itu kalau dibuka tafsir Ibnu Katsir, tafsir Qurtubi, tafsir Jalalain, tafsir tafsir yang ini sebenarnya berbeda di dalam banyak hal di dalam memahami ayat. Ini artinya apa? Artinya kita memang dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala itu untuk memahami, meskipun pemahaman itu akan berbeda. Jadi antara penafsir yang lain dan penafsir yang lain itu bisa saja berbeda. Tapi itulah cakupan pengetahuan yang mampu seorang penafsir dapatkan. Ya, namanya juga memikirkan sebuah ayat, artinya rabtul waqi'i bil ma'lumati. Memikirkan sebuah ayat itu adalah mengaitkan ayat itu dengan maklumat apa yang kita dapat sebelumnya. Jadi sebesar apa maklumat yang kita peroleh, yang kita punyai, sebesar itu juga cara pandang kita terhadap ayat. Sehingga di dalam disebutkan oleh ulama kita bahwa al-ummatu yahtaju ila tafsir bil ra'yi. Umat itu membutuhkan untuk bisa menafsirkan Al-Quran dengan pendapatnya sendiri. Jadi kita harus punya pendapat sendiri dalam satu ayat. Sederhana apapun itu. Ya, artinya apa? Itu sudah melewati satu langkah, yaitu memahami terjemahannya. Kan untuk berpendapat pada satu ayat, berarti kita paham terjemahannya. Minimal itu. Yang kedua, kita sudah mengetahui peristiwa-peristiwa yang mendasari ayat itu turun. Kemudian yang ketiga, nanti kita sudah bisa menebak arah ayat itu karena apakah dia makkiyah atau madaniyah. Ya, kemudian kita bisa membentuk yang sudah tadi ada sedikit khitab. Oh, ini Al-Quran seruan. Oh, ini Al-Quran ini kisah. Oh, ini Al-Quran ini bisyarah tentang surga, tentang bisyarah. Oh, ini Al-Quran ini tentang neraka. Iya. Oh, Al-Quran ini jadi ini tentang kisah. Al-Quran sepertiga Al-Quran ini kisah. Sepertiga Al-Quran ini kisah. Jadi saudara-saudara sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan lewatkanlah. Al-Quran ini jangan lewatkan, berlalu tanpa kita kaji. Ya, itulah saya katakan tadi, dalam membaca pun kita ingin mendapatkan terindahnya. Ya, kemudian di dalam memahami pun kita ingin mendapatkan pemahaman yang terluas ya dari ayat itu. Jadi kalau kita tadi pertanyaannya, apakah kita tidak disyarah sadri kita? Oh tidak, kita tidak. Tidak pernah kita, malaikat ini kata, ini hati kita ini penuh dengan sekularisme. Kita ini adalah generasi yang dijauhkan, sudah lama dijauhkan dari agama, sehingga kita itu begitu banyak qillan. Makanya kita berdoa, Rabbana wala taj'al fi qulubina qillan lil ladzina amanu. Ya Allah, janganlah menciptakan sedikit kedengkian kepada umat. Kita ini dengki, kita antara satu kelompok dengan kelompok yang lain tidak bisa, hati susah bertaut ini. Ya, itu kita makanya tidak ada seruan untuk bersatu di dalam di dalam
pemahaman dan apa namanya, karena yang bisa mempersatukan. Makanya di sini lagi pentingnya khalifah, pentingnya khilafah, karena kita hanya khilafah yang bisa mempersatukan. Amrul imam yarfa'u khilaf. Kita memang umat yang pasti selalu berbeda. Banyak hal yang membuat kita berbeda karena hati kita tidak bicara. Ya, itu sebagaimana Rasulullah tidak membedakan itu. Orang beriman dengan apa namanya di antara umat. Iya, Rasul tidak membedakan itu. Rasul tidak membedakan penghuni surga dan penghuni neraka. Dicintai semua, dibelanya semua di hadapan Allah. Sampai Rasul menjemput umat nanti itu sampai di kerak neraka itu, sampai didapati sudah habis sampai lutut. Rasul mengangkat, ada umatnya sudah habis sampai pusar. Ya, diangkatnya, ditolongnya Rasulullah SAW umatnya itu. Ya, tanpa melihat lagi apa kerjaanmu memang di dunia sampai habis sampai pusar. Jadi itu kita tidak. Kita sedikit salah saja sudah memvonis. Beban kita berat. Jadi kita tidak beban kita kadang-kadang keluarga menjadi apa persoalan. Pak Isa apa penghidupan menjadi beban berat seolah-olah tidak bisa berdakwah karena tidak apa namanya ini kita tidak diletakkan beban-beban. Kalau Rasulullah tidak, semua beban-beban itu Rasulullah tidak dibebankan, tidak merasa beban-beban itu. Rasulullah adalah orang paling kaya di Mekah. Habis, tidak ada sama sekali. Rasulullah tidak berkeluh kesah. Kemudian kadang-kadang kita ingin eksis. Rasul tidak. Allah sudah rafa'na laka dzikra. Biasa orang itu inginnya tampil, inginnya dakwah karena eksis. Oh tidak, Rasul tidak. Baik, saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah, seperti itu mungkin. Jadi teman-teman sekalian, semakin bersemangatlah kita untuk mengkaji ayat, mempelajari makharij hurufnya, tajwidnya, bacaannya, keindahannya, lafaz-lafaznya, maknanya, sampai nanti benar-benar kita mampu tersirami jiwa kita. Itu mungkin teman-teman waktu kita membatasi kita. Semoga ini berkah bagi kita semuanya dan petunjuk baik semuanya. Insya Allah semua ayat Al-Quran itu adalah syifa semuanya. Baik, benarnya datang dari Allah Subhanahu Wa Taala, salah-salahnya datang dari diri saya, keterbatasan saya untuk mendalami Al-Quran. Jadi mungkin saya kembalikan ke host. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah Ustaz Muiz Karim atas penjelasan dari tafsir dari ayat atau surah Al-Insyirah tadi. Ya, semoga kita semua mendapatkan hikmah dari penjelasan tadi. Ya, dan tentunya ini menjadi sebuah hal yang sangat penting bagi kita. Ya, tentunya ketika kita membaca Al-Quran, ya memang seharusnya kewajiban kita adalah memahami atau mentadabburi dari isi seluruh isi ayat Al-Quran yang tentu kita akan aplikasikan atau amalkan di dalam kehidupan kita. Demikian, terima kasih semua para pemirsa yang hadir pada acara kita Tafsirul Qiraatil Quran dan Tadabbur Al-Quran. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberkahi pertemuan kita yang melalui online ini, dan insya Allah ini menjadi catatan amal terbaik bagi kita, karena tentu ini merupakan sebuah usaha maksimal kita untuk belajar memperbaiki bacaan kita. Ya, sekaligus sedikit demi sedikit kita mempelajari, membahas tentang ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Demikian, mari kita sama-sama menutup dengan mengawali beristighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala, astagfirullah, dan menutup dengan doa paratul majelis. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.